Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Dalam program membaca Alkitab secara berurut dan berkesinambungan. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan 29 dan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun dibuat oleh manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji. Namun, justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu, dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Namun, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuatan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Tidak ada lagi perhambaan. Yang kumaksudkan ialah
selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Namun, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli waris oleh perbuatan Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Namun, sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih tepat lagi, sesudah kamu dikenal Allah, mengapa sekarang kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau menghamba lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaati, memelihara, serta melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu itu di hati kami dan tuntun kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami akan segera memulai aktivitas kami hari ini. Berkatilah dan lindungilah kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami hari ini, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti program ini dengan baik. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang bersuka cita, penuh semangat, dan dalam segala keadaan tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan soli Deo Gloria. Amin.